Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Februari. Sebelumnya ada laporan dari Kaohsiung, Yunlin, dan Taoyuan tentang bubuk cabai yang ditemukan mengandung karsinogen pewarna Sudan yang disebut sebagai Sudan merah. Kini bahkan jajanan keripik udang terkenal Xiaowexian juga ditemukan mengandung zat pewarna membahayakan ini. Investigasi awal menemukan penggunaan bubuk cabai pada produk jadi berjumlah lebih dari 31.000 kg. Konsumen dapat mengembalikan atau menukar produk Xiaowexian terasa pedas dengan masa kadaluarsa 8 September hingga 2 Oktober pada tahun ini. Pada pabrik Yulong yang terletak di distrik Taliao, Kaohsiung, masih terlihat kardus bertulisan Xiaowexian rasa pedas di ban produksi, menunjukkan perusahaan masih melakukan distribusi produk ke pasaran. Mengenai pemakaian bubuk cabai yang mengandung pewarna Sudan dalam produknya, perusahaan Yulong meminta maaf telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menegaskan telah menarik produk dari pasaran. Pewarna Sudan adalah pewarna industri yang diklasifikasi sebagai karsinogen kategori ketiga oleh Badan Peneliti Kanker Internasional dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam makanan di Taiwan. Departemen Kesehatan menemukan total 8 kg pewarna Sudan di Yulong yang sudah diolah menjadi produk jadi dengan berat total lebih dari 31.000 kg dan tanggal kedaluarsa 8 September hingga 2 Oktober. 继生公司斗六厂流向玉龙公司之不合格原料共8公斤，均作为调味之用，已于今年1月至2月初制成虾味鲜香辣口味。 Hingga tanggal 20, 1.236 bungkus Xiaowexian rasa pedas telah ditarik. Bubuk cabai yang tidak memenuhi standar tersebut berasal dari Tiongkok. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena bubuk cabai tidak dicegat saat pemeriksaan perbatasan dan beredar di Taiwan yang kemudian menjadi bahan baku produk makanan Taiwan. Kebakaran terjadi di sederetan gudang distrik Shenkeng, kota New Taipei kemarin sore. Banyak produk elektronik seperti ponsel Bluetooth dan baterai litium ditempatkan di sini. Walau api sudah padam pada sore hari, asap tebal masih terus mengepul hingga pagi ini. Warga di wilayah utara termasuk distrik Mucha, Xintian, Yonghe, dan Zhonghe semuanya mencium bau menyengat tersebut. Sederetan gudang ini dilaporkan terjadi kebakaran pada sekitar pukul 2 siang tanggal 20. Sebanyak 100 truk dan 200 personel pemadam kebakaran diturunkan dan api berhasil dipadamkan pada pukul 6:30 malam. Namun bau yang menyengat masih tercium oleh masyarakat di Taipei dan New Taipei yang berlanjut hingga keesokan pagi. Bahkan warga di daerah pegunungan juga mencium bau tersebut. Departemen Perlindungan Lingkungan DEP lokal segera memantau kualitas udara dan mengerahkan pemantauan manual, namun hasil pemantauan tidak melebihi standar. Kendati pun tidak terdeteksi adanya sulfur dioksida maupun senyawa organik lainnya, masyarakat merasakan bau yang menyengat karena ambang batas manusia terhadap bau lebih rendah. 可能会受到一些异味的影响，要戴口罩以及紧闭门窗，减少自己那个敏感体质可能受到影响的一个状况。 Dalam kawasan industri terjadinya kebakaran terdapat sebuah panti jompo. PMA yang merawat lansia mengatakan bau di dalam ruangan tidak menyengat. 里面的那个老人家有把它撤出来吗？没有，我们都是全部是门关紧了，窗户都关。 Pihak damkar segera memasang saluran pendinginan air sebagai antisipasi menyalanya kembali baterai litium pada gudang yang terbakar. Area yang terbakar diperkirakan seluas 1.000 meter persegi dan penyebab kebakaran masih belum diketahui. Menanggapi laporan polusi udara dan karsinogen dioksin yang tersebar di medsos, DEP menegaskan tidak ada zat berbahaya melebihi standar yang terpantau. Perusahaan Taipower dikabarkan mungkin akan menaikkan harga listrik secara keseluruhan mulai April, termasuk tarif listrik rumah tangga yang akan memengaruhi 13,57 juta unit rumah tangga. Walau keputusan ini belum mutlak, Kementerian Perekonomian mengakui bahwa perusahaan Taipower terus mengalami kerugian dan mungkin akan terjerat krisis moneter pada akhir tahun jika iuran listrik tidak dinaikkan. Kementerian Perekonomian akan mengadakan rapat komite peninjau harga listrik pada pertengahan Maret untuk membahas penyesuaian tarif listrik bulan April. Dilaporkan bahwa kenaikan maksimal untuk pengguna tegangan ultra tinggi akan melampaui 10%, sedangkan listrik untuk kebutuhan rumah tangga masih akan dibahas. Dan kenaikan totalnya tanpa membedakan kategori akan berdampak pada 13,57 juta unit rumah tangga. MOEA menyatakan iuran listrik di bawah 330 kWh tidak naik saat penyesuaian harga minyak dan listrik pada tahun 2012 dan bahkan terjadi penurunan 3 kali berturut-turut pada 2015. Sabtu ini adalah Festival Lentra yang juga dikenal sebagai Cap Gome. Acara akbar mercon tawon Yen Sui Tainan akan dimeriahkan dengan 400 buah benteng mercon atau 2 kali lipat dari tahun lalu.
Selain itu, acara ini juga diperkirakan menarik banyak pengunjung karena bertepatan dengan hari libur. Pemkot mengimbau warga yang hendak berpartisipasi untuk memakai perlengkapan dan melakukan upaya perlindungan. Benteng Mercon diaktifkan. Hal ini melambangkan persiapan Festival Lentera Kuil Sengmoru Ermen telah dimulai. Kegiatan ini selalu menarik puluhan ribu orang untuk berpartisipasi. Ditambah kegiatan cambuk sapi musim semi, acara ini diperkirakan menarik lebih dari 500.000 pengunjung. Masyarakat diimbau untuk menyiapkan perlengkapan dan mengutamakan keselamatan. 要穿厚的外套，然后重点脖子的部分，因为常常都风炮射到这边，然后就会爆掉，然后造成自己受伤，所以我们特别注意说颈部的安全。 Para pedagang sibuk mengikat mercon dalam menyambut acara utama dan skala benteng mercon kali ini diperkirakan akan mencapai 400 buah. 今年的元宵节刚好是星期六，然后加上前一阵子都是疫情的关系所以大家在释放的时候可能家户有时候有些就变比较少所以在今年的时候呢，风炮的数量有比去年往年那时候都有多。 Keselamatan jiwa harus dipertimbangkan saat berpartisipasi dalam acara tahunan ini. 70 orang sempat cedera pada acara yang sama pada tahun lalu. Acara ini bertepatan dengan hari libur dan jumlah peserta diperkirakan akan membludak. Pemerintah Kota Tainan mengimbau masyarakat untuk mengenakan pelindung yang cukup untuk menjamin kesenangan tidak membawa celaka. Tim astronomi Australia menemukan bintang kosmik paling terang dalam sejarah. Inti dari kuasar ini adalah sebuah lubang hitam yang sangat besar. Jaraknya sekitar 12 miliar tahun cahaya dari bumi dan bersinar 500 triliun kali lebih terang dari matahari. Lubang hitam ini rata-rata menelan 370 bintang setiap tahunnya yang juga menunjukkan bahwa ia tumbuh dan berkembang pada tingkat yang sangat luar biasa. Animasi komputer menggambarkan kuasar bernomor J05294351 mengorbit pada inti lubang hitam yang amat besar. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lubang hitam kuasar ini berukuran 17 hingga 19 miliar kali lebih besar dari matahari dan diperkirakan menelan dan mengubah sekitar 370 gas dan debu surya setiap tahunnya. Menunjukkan bahwa ia tumbuh dan berkembang pada tingkat yang mengesankan, yang juga menjadi alasan mengapa ia bisa sedemikian terang. Para ilmuwan memperkirakan kuasar ini bersinar 500 triliun kali lebih terang dari matahari dengan jarak sekitar 200 miliar tahun cahaya dari bumi dan merupakan produk galaksi di masa awal alam semesta. Penemuan ini akan membantu mengungkap misteri lahirnya alam semesta. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.